Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kako no Inazuke core pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Pada awal anime ini kita diperlihatkan dua bayi dari keluarga Umino dan juga keluarga Amano, yang mana secara tak sengaja bayi mereka tiba-tiba tertukar satu sama lain dikarenakan salah penempatan ranjang. Namun setelah dua keluarga tersebut mengetahuinya, mereka malah memutuskan untuk membiarkannya dan mengasuh anak yang bukan anak kandung mereka. Hingga pada usia yang ke-16 tahun, akhirnya dua keluarga tersebut ingin bertemu dengan anak kandung mereka masing-masing. Dan rencananya mereka akan melakukan pertemuan nanti saat malam hari. Lanjut. Saat ini kita diperlihatkan kondisi dari keluarga Umino, yang mana papa dan ibu Umino akan pergi bekerja di rumah makan kecil-kecilan mereka yang terletak di lantai 1 rumah mereka. Lalu kita diperlihatkan sang tokoh utama kita bernama Nagi yang merupakan anak kandung dari keluarga Amano. Nagi sendiri digambarkan sebagai anak yang pintar dan gemar sekali dengan yang namanya belajar. Hal ini dikarenakan gen dari keluarga Amano yang merupakan orang yang cerdas. Di sini adik dari Nagi yang bernama Sachi sepertinya merasa sedih setelah mengetahui bahwa Nagi bukanlah kakak kandungnya. Ditambah lagi, ia sangat khawatir jika kakaknya memilih untuk pindah bersama keluarga aslinya. Karena meski tidak memiliki hubungan darah, sedari kecil Sachi selalu dekat dengan Nagi. Namun di sini, Nagi mengatakan kepada Sachi bahwa ia tak akan pergi kemanapun, apalagi meninggalkan Sachi. Lalu setelah itu, Nagi pun pergi ke sekolah. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Nagi bertemu seorang gadis yang berada di atas pembatas jembatan. Dan karena mengira gadis tersebut akan bunuh diri, Nagi pun berusaha menyelamatkannya. Namun tak disangka, ternyata alasan gadis tersebut melakukannya hanyalah sebagai akting belaka untuk mengancam orang tuanya. Karena ia saat ini dipaksa dijodohkan orang tuanya dengan pria yang belum ia kenal. Gadis tersebut sendiri bernama Erika. Dan karena rencana sebelumnya telah gagal, di sini Erika meminta Nagi untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar orang tua Erika tidak lagi memaksa Erika menikah dengan orang yang tak ia kenal. Dan sebagai bukti bahwa mereka berpacaran, saat ini Nagi dan Erika akan berfoto bersama dan melakukan hal-hal lain layaknya seorang kekasih. Malam hari pun tiba. Saat ini, Nagi akan segera pergi ke tempat pertemuan keluarga Umino dan juga keluarga Amano. Namun sesampainya di sana, yang membuat Nagi sangat terkejut, ternyata anak yang dulunya sempat tertukar dengan Nagi adalah Erika. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata baik keluarga Umino dan juga keluarga Amano telah bersepakat akan menjodohkan Nagi dengan Erika. Lalu sejak saat itu juga, Nagi dan Erika telah resmi bertunangan. Hal ini dilakukan mereka agar keluarga Umino dan keluarga Amano bisa menganggap Nagi dan Erika sebagai anak mereka. Hari esok pun tiba. Saat ini, Erika akan berkunjung ke rumah Nagi sekaligus ingin bertemu lagi dengan orang tua kandungnya. Awalnya Erika masih merasa gugup berada di sana. Ditambah lagi karena selama ini Erika yang terbiasa dengan kehidupan yang mewah dari keluarga Amano. Namun meski begitu, Erika tetap merasa sangat senang bersama dengan orang tua kandungnya tersebut. Lalu saat Nagi mengantar Erika pulang, tiba-tiba Nagi dan Erika diantar Papa Amano ke sebuah rumah mewah yang ternyata rumah tersebut merupakan rumah yang dibuat khusus Papa Amano untuk Nagi dan Erika. Di sini sebagai awalan, mereka berdua akan disuruh tinggal di rumah tersebut selama 2 minggu dengan tujuan tak lain agar Nagi dan Erika bisa semakin akrab. Dan karena tidak bisa menolak, dengan terpaksa mereka berdua pun harus menerimanya.
Ditambah lagi, ternyata keluarga Umino juga telah menyetujui permintaan dari Papa Amano tersebut. Di sini meski mereka ditempatkan di satu rumah, awalnya mereka sepakat tidak akan mengganggu satu sama lain, karena sejak awal mereka tidak setuju dengan rencana perjodohan tersebut. Ditambah lagi, ternyata saat ini Nagi sedang jatuh hati dengan teman sekelasnya bernama Seigawa. Namun meski begitu, pada akhirnya baik Nagi dan Erika selama di rumah tersebut sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Terutama Erika yang sejak kecil belum pernah menjalani kehidupannya secara mandiri. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Nagi berambisi ingin mendapatkan peringkat pertama dalam ujian kemampuan di sekolahnya. Hal ini dikarenakan pujaan hati dari Nagi, yaitu Seigawa pernah mengatakan bahwa tipe pria yang ia sukai adalah pria yang lebih pintar daripada dirinya. Sedangkan Seigawa sendiri merupakan murid yang selalu mendapatkan peringkat pertama seangkatannya. Sehingga saat ini Nagi pun berusaha agar bisa meraih peringkat pertama. Dan jika hal tersebut terwujud, nantinya Nagi akan memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Seigawa. Singkat cerita, ujian kemampuan pun telah selesai. Dan di saat pengumuman hasilnya, ternyata peringkat pertama dalam ujian tersebut berhasil diraih Nagi mengalahkan Seigawa. Lalu kini Nagi pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Seigawa. Namun setelah Nagi mengungkapkannya, di sini sepertinya Seigawa tidak bisa menerima perasaan dari Nagi tersebut. Dan karena merasa tidak puas, Nagi memutuskan untuk meraih lagi peringkat 1 sebanyak-banyaknya agar Seigawa mau menerima perasaan Nagi. Mendengar hal tersebut, tentunya membuat Seigawa tidak mau peringkatnya dikalahkan lagi oleh Nagi. Sehingga sejak saat itu juga, Nagi dan Seigawa pun mulai akrab. Bahkan setiap pagi, mereka akan belajar bersama di perpustakaan sekolah. 2 minggu pun berlalu. Waktu Nagi dan Erika tinggal di rumah tersebut pun telah usai. Saat ini Nagi pun segera pergi dan pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumahnya, ternyata saat ini kamar mandi rumah Nagi sedang diperbaiki. Sehingga keluarga Umino pun harus pindah di sebuah kos-kosan. Lalu karena kos-kosan tersebut sangat sempit, Nagi disuruh untuk kembali ke rumah yang telah disediakan Papa Amano. Sesampainya Nagi di rumah tersebut, ternyata Erika belum kembali ke rumah keluarga Amano. Di sini alasan Erika masih menetap di sana karena ia ingin belajar hidup lebih mandiri. Namun alasan sebenarnya Erika menetap di sana karena Erika saat ini sedang kurang akur dengan Papa Amano. Lalu karena saat ini diperkirakan perbaikan rumah Umino akan memakan waktu yang lama, sehingga Nagi dengan terpaksa akan tinggal lebih lama di rumah yang telah disediakan Papa Amano. Di sini Sachi diminta Nagi untuk membawakan beberapa barang Nagi ke rumah baru Nagi dan Erika. Sekalian Sachi ingin bertemu dengan kakak kandungnya yaitu Erika. Sesampainya Sachi di sana, awalnya baik Sachi maupun Erika sama-sama merasa gugup satu sama lain. Hal ini dikarenakan akhirnya mereka bisa bertemu dengan saudari kandungnya. Namun pada akhirnya mereka tetap bisa akur satu sama lain sebagai kakak beradik. Beberapa hari kemudian, saat Nagi di sekolah, ia dikejutkan dengan Erika yang tiba-tiba pindah di sekolah Nagi. Ternyata alasan Erika pindah sebab ia saat ini telah dikeluarkan pihak sekolahnya karena ada murid yang melaporkan foto Erika bersama Nagi ke pihak sekolahan, yang mana karena notabene sekolah Erika merupakan sekolah khusus wanita dan salah satu aturannya tidak boleh berpacaran, sehingga saat ini membuat Erika harus dikeluarkan. Lalu di sini Erika memutuskan untuk pindah di sekolah yang sama dengan Nagi. Dan selama di sekolah, Nagi dan Erika memutuskan untuk tidak menyebarkan mengenai hubungan mereka sebagai tunangan, termasuk dengan tempat tinggal mereka saat ini. Lalu saat di sekolah, Erika mendapat teman pertama selain Nagi, yaitu Seigawa. Dan sejak saat itu, Nagi, Erika, dan Seigawa pun menjadi lebih akrab.
Singkat cerita, karena saat ini mereka bertiga sering bersama, akhirnya Nagi mengetahui alasan selama ini Segawa selalu menolak perasaan Nagi karena saat ini Segawa telah dijodohkan orang tuanya dengan seseorang. Di sini Segawa meminta Nagi untuk mengubah takdirnya tersebut. Dan karena Nagi telah diberikan lampu hijau oleh Segawa, dengan sangat semangat Nagi akan berusaha untuk mengubah takdir dari Segawa tersebut agar Segawa bisa menerima perasaan dari Nagi. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah kali ini akan mengadakan sebuah karya wisata. Dan di sini Nagi akan berkelompok dengan Erika, Segawa, dan teman kelas Nagi bernama Shion. Di sini awalnya Nagi dan Erika telah bersepakat saat karya wisata nanti Erika akan membiarkan Nagi dan Segawa bisa berduaan. Karena di sini sepertinya Erika telah mendukung hubungan Nagi dan juga Segawa. Namun saat karya wisata berlangsung, Nagi yang melihat Erika bersama Shion, tiba-tiba perasaan Nagi menjadi tak karuan, sehingga rencana Nagi berduaan dengan Segawa pun tidak berjalan dengan lancar. Lanjut. Setelah acara karya wisata usai, Nagi dan Erika dikejutkan dengan Sachi yang saat ini memutuskan untuk tinggal bersama Nagi dan Erika. Awalnya Nagi dan keluarga Umino meminta Sachi untuk segera pulang. Namun setelah mengetahui alasan Sachi ingin tinggal bersama Nagi dan Erika, yakni dikarenakan Sachi yang tidak mau ditinggal oleh Nagi. Dan pada akhirnya Sachi pun diperbolehkan untuk tinggal di sana. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Nagi berencana untuk jalan-jalan bersama Segawa di sebuah taman bermain. Sachi yang mengetahui hal tersebut pun merasa kesal terhadap Nagi karena Nagi yang telah memiliki tunangan malah berpacaran dengan wanita lain. Di sini sepertinya Sachi mulai menaruh perasaan terhadap Nagi karena setelah mengetahui fakta bahwa Nagi bukanlah saudara kandungnya, hati Sachi pun menjadi tak karuan. Lalu singkat cerita, setelah jalan-jalan bersama Erika, akhirnya hati Sachi pun menjadi lebih tenang. Dan setelah Nagi pulang, Sachi melampiaskan amarahnya dengan memberi Nagi makanan yang terlihat kurang terlalu baik jika akan dimakan. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Sachi yang terkadang datang ke rumah makan orang tuanya untuk membantu pekerjaan mereka. Namun meski begitu, Sachi masih belum mau pulang ke rumahnya. Lalu saat Sachi pulang ke rumah Nagi dan Erika, ternyata saat itu sedang terjadi pemadaman listrik. Sehingga Sachi harus masuk ke rumah dalam keadaan gelap gulita. Dan ketika listrik telah menyala, Sachi dikejutkan dengan dirinya yang tak sengaja berkisut dengan Nagi. Hal ini dikarenakan saat itu Nagi juga sedang mengambil sebuah barang. Seketika itu juga perasaan dari Sachi pun menjadi tak karuan. Namun di sini Nagi memilih menganggap hal tersebut hanyalah kecelakaan semata dan menyuruh Sachi untuk melupakan kejadian tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Nagi, membuat Sachi merasa sangat marah kepada Nagi. Karena meski Nagi telah menyuruh Sachi melupakannya, Sachi tentunya merasa bahwa kejadian langka tersebut tak bisa ia lupakan begitu saja. Dan selama seharian, Sachi masih merasa marah kepada Nagi. Hingga saat Nagi meminta saran kepada Segawa, Nagi disuruh Segawa untuk meminta maaf dan tidak lagi menganggap Sachi sebagai anak kecil. Singkat cerita, setelah mengikuti saran dari Segawa, akhirnya Nagi dan Sachi pun telah berbaikan. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Erika yang sepertinya merasa cemburu melihat Nagi yang sedang berduaan dengan Segawa. Lalu keesokan harinya, Erika memutuskan untuk mengajak Nagi jalan-jalan bersama. Namun selama jalan-jalan bersama, di sini sepertinya Erika masih kesal terhadap Nagi. Hal ini dikarenakan ia merasa bahwa Nagi tidak bisa merasa senang saat berduaan dengan Erika. Yap, ternyata saat ini tanpa Erika sadari, ia mulai jatuh hati kepada Nagi. Awalnya Nagi masih kebingungan dengan tingkah Erika, sehingga Nagi pun bertanya kepada Erika apakah Erika suka kepadanya. Erika yang mendengar hal tersebut langsung salah tingkah.
Namun di sini Erika malah mengatakan bahwa ia saat ini masih belum menyukai Nagi. Dan tak lama kemudian, Erika pun kembali pulang terlebih dahulu, meninggalkan Nagi. Lalu setelah mendengar perkataan Erika yang mengatakan bahwa Erika masih belum menyukai Nagi, membuat Nagi menjadi kebingungan dengan arti sebuah cinta. Dan saat ini Nagi memutuskan kembali ke rumah keluarga Umino untuk menemukan referensi tentang cinta dari buku-bukunya. Dan di sana Nagi malah menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan surat cinta dari Papa Umino kepada istrinya semasa masih muda. Di sini Papa Umino menyuruh Nagi untuk membayangkan orang yang ia cintai. Dan jika berhasil, maka orang tersebut adalah cinta sejati dari Nagi. Lalu singkat cerita, setelah Nagi membayangkannya, ternyata yang terbayang dalam benak Nagi adalah Erika, Saji, dan Saigawa. Seketika itu juga, Nagi pun merasa terheran-heran apakah ia memiliki perasaan terhadap mereka bertiga sekaligus. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Nagi yang menyatakan kepada Erika via chat bahwa ia saat ini juga masih belum suka terhadap Erika. Oke, untuk pembahasan anime Kakono Inazuke core pertama cukup sampai di sini. Dan untuk core 2-nya akan kita lanjut setelah animenya selesai tayang. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.